Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori hermeneutika menurut Nasr Hamid Abu Zaid dan Fazlur Rahman. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ianatul Maula Kamilah dari Prodi Tasawuf Psikoterapi dengan NIM 30323040. Biografi Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid dilahirkan di Qohafah dekat kota Tantan, Mesir pada tanggal 10 Juli 1943. Dia hidup di keluarga yang religius. Ayahnya adalah seorang aktivis Al-Ikhwan Al-Muslim dan pernah dipenjara menyusul dieksekusinya Sayyid Qutb. Layaknya anak Mesir kebanyakan, Nasr ketika berumur 4 tahun sudah mulai belajar dan menulis, serta kemudian menghafal Al-Quran di kutab. Karena kecerdasannya, dia sudah menghafal keseluruhan Al-Quran pada usia 8 tahun. Inilah yang membuatnya dipanggil Syekh Nasr oleh anak-anak di desanya. Nasr Hamid Abu Zaid adalah seorang profesor bahasa Arab dan studi Al-Quran di Universitas Kairo, Mesir, di samping sebagai dosen tamu di Universitas Leiden, Belanda dari tahun 1995 sampai sekarang. Karyanya dalam studi Al-Quran dan pemikiran Islam sangatlah banyak, baik yang berupa buku maupun artikel-artikel ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal atau disampaikan dalam seminar. Teori pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid sudah familiar dengan hermeneutika sejak tahun 1978 saat ia menulis Al-Hermeneutiko wa Mud ila Tafsir Al-Nas. Bahkan dengan tegas ia menyebutkan bahwa hermeneutika adalah ilmu baru yang telah membuka matanya. Problem pokok dalam hermeneutika Al-Quran menurut Nasr bukanlah problem tentang keberagaman interpretasi, namun ada perbedaan konsep tentang hakikat teks yang pada akhirnya melahirkan keberagaman interpretasi. Nasr mendefinisikan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan teks atau nas dan buku atau mushaf. Menurutnya, teks memerlukan pemahaman, penjelasan, dan interpretasi, sedangkan mushaf tidak perlu hal itu karena sudah mentransformasi menjadi sesuatu. Teori Nasr tentang teks dikembangkan dalam kerangka hubungan antara teks, bahasa, budaya, dan sejarah. Dalam hal ini, Nasr membagi teks dalam dua tipe, yakni teks primer atau Al-Quran dan teks sekunder atau sunnah Nabi. Teks sekunder hanyalah interpretasi atas teks primer. Teks-teks keagamaan yang diproduksi oleh para sahabat dan ulamanya diklasifikasi sebagai teks-teks sekunder lain yang merupakan interpretasi atas teks primer dan teks sekunder. Oleh karena itu, teks sekunder hanyalah interpretasi atas teks primer yang tidak bisa berubah menjadi teks primer. Kalau teks sekunder menggeser teks primer, maka manipulasi atas teks primer akan menjadi tidak terkontrol. Dalam hal ini, Abu Zaid menuduh Imam Syafi'i merubah teks sekunder menjadi teks primer dan teks primer menjadi teks sekunder. Nasr menegaskan bahwa tujuan utama dalam upayanya tersebut adalah yang pertama, mengaitkan kembali kajian Al-Quran dengan kajian sastra sesuai dengan seruan Amin Al-Khuli, seorang pendahulunya. Yang kedua, mengkaji Islam secara objektif. Dan dari sinilah kajian Nasr dianggap sebagai the best now interpretatif dari madhab sastra atau madhab Al-Khuli. Selanjutnya, biografi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dilahirkan di Hazara, yang termasuk daerah bagian dari Pakistan, pada tanggal 21 September 1919. Dari negara inilah banyak muncul pemikir-pemikir Islam kenamaan. Jadi tidak mengherankan bila Rahman berkembang menjadi seorang pemikir bebas, apalagi dia dibesarkan dalam keluarga yang bermadhab Hanafi yang cenderung menggunakan ro'yi daripada riwayat. Sejak berumur belasan tahun, Rahman sudah melepaskan diri dari ikatan-ikatan madhab dan mengembangkan pemikirannya secara bebas.
Di samping mendapatkan pendidikan dasarnya di madrasah, Rahman juga dididik oleh orang tuanya yang merupakan ulama tradisional. Namun perjalanan intelektual Rahman di negara kelahirannya tidak berjalan mulus karena dia mendapatkan kecaman serta serangan dari kaum tradisionalis yang membuat Rahman berkesimpulan bahwa negerinya belum siap menerima gagasan pembaharuannya. Sehingga akhirnya dia hijrah ke Los Angeles menjadi visiting profesor di Universitas California tahun 1969 dan menjadi profesor pemikir Islam di Universitas Chicago. Teori pemikiran Fazlur Rahman. Kajian Rahman tentang Al-Quran bukanlah problem tentang otentisitas Al-Quran, melainkan objek kajian yang berupa pemahaman yang berbeda dengan kajian Barat modern yang cenderung menafikan otentisitas Al-Quran. Rahman menyebutkan bahwa terdapat kesalahan intelektual yang dilakukan oleh Barat modern, yakni mencari pengaruh Yahudi Kristen di dalam Al-Quran dan hanya mengkaji kronologi ayat-ayat Al-Qurannya saja. Pembahasan tentang karya-karya yang membahas kandungan Al-Quran dan aspek-aspek tertentu dalam Al-Quran tidak dapat ditinggalkan begitu saja karena perannya cukup penting. Pemikiran Rahman yang khusus tentang hermeneutika Al-Quran tidak tertuang dalam sebuah pemikiran yang utuh. Memang Rahman tidak mengaku atau mengklaim bahwa dia menganut satu jenis hermeneutika tertentu. Namun, metode yang digagas oleh Rahman tentang pemahaman atas Al-Quran tidaklah sama dengan metode tafsir konvensional. Rahman mengedepankan interpretasi teks, yang mana metode ini adalah seperangkat pemahaman yang datang dari Barat, namun tetap mengakomodir ide-ide ulama tradisional. Metode ini biasa disebut hermeneutika. Setidaknya, metode hermeneutika Rahman dapat ditelisik dari apa yang diistilahkan oleh Sibawayh dengan metode interpretasi sistematis yang terdiri dari 3 langkah sistematis yang kemudian disederhanakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, pentingnya pendekatan historis dengan tetap memperhatikan aspek sosiologisnya, disingkat dengan pendekatan sosiohistoris, atau memahami ayat-ayat Al-Quran dengan masalah sosial, serta keduanya, pentingnya pembedaan antara ketetapan legal spesifik dengan tujuan atau ideal moral Al-Quran yang disederhanakan dengan teori gerakan ganda. Kesimpulannya, Fazlur Rahman tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai intelektual muslim yang menganut hermeneutika. Meskipun sebenarnya dia terpengaruh dengan hermeneutika objektif yang digulirkan oleh Emmanuel Betti, berbeda dengan Nasr yang dengan cukup percaya diri merasa terbuka matanya olehnya. Namun keduanya sepakat kalau Al-Quran harus direinterpretasi sesuai konteks zamannya, meskipun tidak tertutup kemungkinan ada motivasi-motivasi insaniah baik berupa ideologi, aliran, dan kelompok-kelompok tertentu dalam usaha interpretasi tersebut. Audio Jungle.